Pagi itu, di sebuah desa kecil yang terpencil, Alia berdiri di depan rumah kayu yang hampir roboh, memandang keluarganya yang sedang berkumpul. Udara pagi yang segar seakan tidak mampu mengurangi rasa berat yang menggelayuti hatinya. Dua anak kecilnya, Hana dan Rizky, berlari menuju ibunya dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Ibu, kapan pulang?" tanya Hana, dengan wajah polos yang tidak mengerti apa yang akan terjadi. Alia tersenyum, meskipun hatinya hampir hancur mendengar pertanyaan itu. Ia membungkuk dan memeluk kedua anaknya erat-erat. "Ibu akan kembali cepat, Nak. Untuk memberi kalian kehidupan yang lebih baik," bisiknya, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Suami Alia, Joko, hanya bisa menatapnya dengan tatapan penuh kekhawatiran, tahu bahwa keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Langkah pertama Alia menuju bandara adalah langkah menuju ketidakpastian. Di dalam bus yang membawanya menuju Jakarta, tubuhnya lelah namun pikirannya tak henti berpacu. Ia meninggalkan semua yang ia kenal, rumah, keluarga, dan tanah kelahirannya yang penuh kenangan. Sesampainya di Jakarta, ia bergabung dengan para TKW lain yang juga akan berangkat ke Arab Saudi. Mereka tampak cemas dan saling berbicara, namun tidak ada seorang pun yang berani mengungkapkan ketakutan mereka. Mereka semua ingin berharap, meski jauh di dalam hati, ketakutan itu tetap ada. Alia berusaha menenangkan dirinya. Ia berjanji pada diri sendiri bahwa keberangkatan ini adalah jalan untuk masa depan yang lebih cerah bagi keluarganya, meskipun ia tidak tahu apa yang akan menunggunya di negeri yang jauh itu. Di dalam ruang tunggu bandara, Alia memperhatikan para perempuan yang berada di sekelilingnya. Beberapa tampak tidak sabar, beberapa menatap kosong. Semua memiliki tujuan yang sama, bekerja di luar negeri untuk mengirimkan uang demi anak-anak mereka. Namun, tidak ada yang tahu seberapa besar tantangan yang akan mereka hadapi. Para agen penyalur tenaga kerja datang dan pergi, membawa mereka satu persatu untuk memeriksa dokumen dan memberangkatkan mereka ke dunia yang tak dikenal. Alia merasakan hati yang semakin tertekan, tetapi ia menegaskan dalam hati, "Ini untuk anak-anak. Aku harus bertahan." Pesawat yang membawanya menuju Arab Saudi terasa seperti perjalanan yang tiada ujungnya. Selama penerbangan, Alia duduk diam, menatap keluar jendela, memandang langit malam yang gelap. Suasana dalam pesawat terasa hening, namun di dalam dadanya bergemuruh perasaan cemas dan rindu yang semakin menguat. Ia memikirkan anak-anaknya, bagaimana mereka akan hidup tanpa dirinya di sisi mereka. Seakan tidak cukup hanya dengan membayangkan kehidupan yang akan datang, Alia malah semakin diliputi oleh ketakutan tentang apa yang akan dia temui di tanah asing itu. Apakah aku akan berhasil? Apakah aku akan kembali? Pertanyaan itu terus terngiang di pikirannya. Setibanya di bandara Arab Saudi, udara panas langsung menyambutnya, berbeda jauh dengan suhu sejuk di Indonesia. Alia merasa seolah-olah ia tiba di dunia yang sama sekali baru, asing dan keras. Tak ada wajah ramah yang menyambutnya. Seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian tradisional Arab mendekat dan memperkenalkan diri sebagai majikannya. Tanpa kata-kata lebih, ia memberi isyarat agar Alia mengikuti. Semua yang terjadi begitu cepat, dan Alia hanya bisa mengikuti tanpa tahu harus berbuat apa. Perasaan terasing semakin menghimpitnya, namun ia hanya bisa berjalan mengikuti pria itu, memikul harapan besar yang digantungkan oleh keluarganya di pundaknya. Perjalanan ke rumah majikan terasa sangat panjang. Setiap jengkal jalan yang dilalui, Alia hanya bisa terdiam, merenung dalam hatinya. Gedung-gedung tinggi dan jalan-jalan lebar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya seolah-olah membungkusnya dalam dunia yang sama. Sekali berbeda, sesampainya di rumah majikan, ia terkejut melihat betapa besar dan mewahnya rumah itu. Namun, meskipun rumah itu tampak indah, ada sesuatu yang terasa sangat asing. Suasana di dalam rumah itu terasa dingin dan penuh jarak. Majikan Alia, seorang wanita yang tampak tegas dan tanpa senyum, hanya memberinya perintah singkat, "Mulai besok, kamu kerja. Sekarang, bersihkan rumah ini." Hari-hari pertama Alia di rumah majikan adalah hari-hari yang sangat berat. Ia dipaksa bekerja tanpa henti, membersihkan rumah besar yang tak pernah berakhir, mencuci pakaian, memasak, dan menjaga segala kebutuhan keluarga majikannya. Setiap hari ia merasa tubuhnya semakin lelah, namun tidak ada ruang untuk istirahat. Kadang, ia hanya bisa menatap langit dari jendela kamar yang sempit, merindukan rumahnya, namun tahu bahwa ia tidak bisa kembali sekarang. Dalam keheningan malam, Alia sering terbangun di tengah tidur yang gelisah,
berpikir tentang anak-anaknya, dan bertanya-tanya apakah keputusan ini adalah keputusan yang tepat. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tak pernah padam dalam hatinya, ia harus bertahan, demi keluarga yang ia tinggalkan. Pada suatu malam yang sunyi, setelah bekerja hingga larut malam, Alia terjatuh kelelahan. Tubuhnya terasa remuk, dan pikiran yang berat semakin menghimpit. Ia merasakan beban yang sangat besar, lebih besar dari yang ia bayangkan sebelumnya. Apakah aku bisa bertahan? Tanya Alia dalam hati. Tetapi, tiba-tiba, ia mendengar suara pintu terbuka dan langkah majikan yang mendekat. Tanpa ekspresi, sang majikan memberi perintah lagi. Alia menatap wajah majikannya yang dingin, mencoba menahan air mata, dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia harus kuat. Keputusan ini sudah dibuat. Ia harus terus maju, apapun yang terjadi. Hari demi hari, kehidupan Alia semakin terasa seperti rutinitas yang tak berujung. Tubuhnya semakin lelah, namun ia terus dipaksa bekerja tanpa henti. Majikannya tidak pernah menunjukkan rasa peduli, hanya memberi perintah yang semakin banyak dan keras. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Alia sudah harus bangun, membersihkan seluruh rumah besar itu, memasak untuk keluarga, dan melakukan pekerjaan lain yang seolah tak ada habisnya. Ia merasa seperti bayangan yang hanya berfungsi untuk memenuhi keinginan orang lain, tanpa ada ruang untuk dirinya sendiri. Bahkan saat malam tiba dan ia terbaring lelah di kasur yang sempit, pikirannya tak pernah benar-benar bisa tidur. Di sela-sela kesibukannya, Alia mulai merasakan tekanan mental yang semakin kuat. Setiap kesalahan kecil, entah itu memecahkan piring atau terlambat menyiapkan makanan, langsung dihukum dengan kata-kata kasar dari majikannya. Kamu tidak tahu bagaimana cara bekerja. Jika kamu tidak bisa melakukannya, ada banyak orang di luar sana yang akan menggantikanmu, kata majikannya dengan nada yang menyayat. Kata-kata itu sering bergaung di benak Alia, membuatnya semakin merasa tidak dihargai. Semua usaha yang dilakukannya seolah tak pernah cukup, dan seiring berjalannya waktu, ia mulai kehilangan rasa percaya diri. Rasa kesepian semakin mendalam. Alia tidak pernah bertemu dengan teman atau orang yang bisa diajak berbicara. Ia selalu berada di rumah itu sendirian, mengurung diri dalam dunia yang tidak familiar. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap positif, ia tidak bisa mengabaikan rasa kehilangan yang kian menggerogoti dirinya. Setiap kali malam tiba, ia merindukan anak-anaknya yang tak pernah bisa ia peluk. Setiap detik terasa begitu lama, dan setiap bayangan anak-anaknya membuat hatinya sakit. Apakah mereka sedang memikirkan aku? Tanyanya dalam hati, namun ia tahu bahwa jawaban itu tidak bisa ia dapatkan sekarang. Suatu hari, saat sedang membersihkan ruang makan, Alia melihat sebuah foto keluarga. Majikannya di atas meja. Di foto itu, terlihat suami dan istri majikan yang tersenyum bahagia bersama anak-anak mereka. Sesaat, Alia merasa iri. Betapa mudahnya mereka terlihat bahagia, sementara ia terjebak dalam kesendirian dan keletihan. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku ingin pulang, bisiknya dalam hati, tetapi ia tahu itu bukanlah pilihan. Ia harus bertahan, untuk keluarga yang menunggu di rumah, untuk masa depan yang telah ia janjikan. Hari-hari berlalu, dan tekanan dari majikannya semakin berat. Suatu sore, ketika Alia kelelahan setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia diminta untuk menyapu halaman rumah yang luas. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam, dan ia sudah merasa seperti tidak bisa bergerak lagi. Namun, majikan memintanya untuk tetap bekerja, tanpa peduli bahwa Alia sudah hampir tak mampu lagi berdiri. Dalam keputusasaan, Alia terjatuh. Tubuhnya lemas, dan tangannya tidak mampu lagi memegang sapu. Apa yang terjadi denganmu? Teriak majikannya dengan marah. Alia hanya bisa terdiam, menahan rasa sakit fisik dan mental yang semakin menekan. Saat malam tiba, Alia duduk sendirian di kamarnya, menatap langit yang hanya bisa ia lihat dari celah jendela kecil. Ia merasa seperti kehilangan arah. Kenapa semua ini harus terjadi padanya? Apa yang salah dengan hidupnya? Mengapa aku harus jauh dari rumah, jauh dari anak-anak? Pikirnya dengan penuh kebingungan. Rasa penyesalan mulai memenuhi hatinya. Namun, di saat yang sama, ia juga merasa terjebak. Ia tidak bisa kembali sekarang. Ia tidak bisa mengkhianati janji yang telah ia buat kepada keluarganya. Setiap tetes air mata yang jatuh, ia merasa semakin hampa, namun ia tahu, ada sesuatu yang lebih besar yang menunggunya. Di tengah kesulitan yang luar biasa,
Alia mulai mengenal beberapa sesama TKW di rumah majikannya yang lain. Mereka juga merasakan kesulitan yang serupa, meskipun berasal dari negara yang berbeda. Mereka mulai berbicara satu sama lain, berbagi cerita dan pengalaman pahit mereka. Dalam obrolan-obrolan yang penuh kesedihan, Alia merasa sedikit lega karena tahu bahwa ia tidak sendirian. Ada perempuan-perempuan lain yang juga berjuang untuk bertahan hidup di dunia yang keras ini. Meskipun mereka saling menguatkan, rasa takut dan cemas tetap menghinggapi mereka. Mereka tahu, kehidupan mereka sangat bergantung pada kemurahan hati majikan, yang kadang datang, kadang hilang tanpa jejak. Suatu malam, setelah pertemuan dengan teman-teman barunya, Alia kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Ia merasa seolah-olah ada secercah harapan yang muncul di tengah gelapnya kehidupannya. Teman-temannya memberitahunya tentang organisasi pekerja migran yang bisa membantu mereka jika mereka mengalami perlakuan yang tidak adil. Namun, meskipun hatinya mulai terbersit sedikit keberanian, Alia masih ragu. Melawan majikan berarti mempertaruhkan segala-galanya. Jika ia kalah, ia bisa kehilangan pekerjaannya, gajinya, bahkan mungkin nasib keluarganya. Tetapi, di dalam hati kecilnya, Alia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk keluar dari kegelapan yang melingkupi hidupnya. Pada saat itu, Alia merasa dilema yang sangat berat. Di satu sisi, ia ingin pulang, menyelesaikan semuanya, dan memeluk anak-anaknya yang merindukannya. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa untuk kembali ke rumah, ia harus bertahan lebih lama lagi. Ia harus mencari cara untuk mendapatkan haknya, untuk bisa pulang dengan kepala tegak. Dalam sepi malam itu, Alia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan menyerah. Ia harus terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik bagi keluarganya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Alia semakin terasa seperti sebuah perang batin yang tak berujung. Setiap hari ia merasa semakin tenggelam dalam rutinitas yang menekan, namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai berubah. Setelah berbicara dengan sesama TKW dan mendengar kisah-kisah mereka yang penuh penderitaan, Alia mulai merasa ada kekuatan yang tersembunyi dalam dirinya. Aku bukan satu-satunya yang menderita, pikirnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, suara-suara teman-temannya yang penuh harapan dan keberanian bergema dalam pikirannya. Namun, meskipun hatinya mulai bangkit, ia tahu jalan ini tetap penuh dengan ancaman. Alia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa segala sesuatunya baik-baik saja. Perlakuan kasar yang diterimanya dari majikannya semakin menjadi-jadi. Pada suatu pagi, setelah bekerja hingga larut malam, ia diminta untuk membersihkan rumah yang lebih besar lagi di kota. Tubuhnya yang letih hampir tidak mampu menggerakkan tangan, namun ketika ia terlambat sedikit dalam menyelesaikan pekerjaan, sang majikan kembali mengamuk. "Kamu tidak tahu dirimu, kamu tidak pantas bekerja di sini," teriak majikan itu, memarahi Alia dengan kata-kata yang tajam. Setiap kata itu seakan merobek hatinya, membuatnya merasa semakin kecil dan tidak berdaya. Alia merasa terperangkap dalam dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, pada saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang pria muda yang bekerja di rumah majikan tersebut, yang biasanya hanya berdiam diri dan tidak banyak berinteraksi, tiba-tiba muncul di hadapan Alia. Matanya yang tajam memandang majikannya dengan serius. "Cukup," katanya, suaranya penuh ketegasan. Majikan itu terkejut, tidak terbiasa dengan penolakan dari bawahannya. "Apa maksudmu?" tanya majikan dengan suara bergetar. Pria muda itu menatap Alia, memberikan secercah harapan yang belum pernah ia rasakan. "Jangan biarkan dia terus diperlakukan seperti ini," katanya dengan tegas. Meskipun suara itu lemah, namun bagi Alia, itu seperti suara malaikat yang datang menyelamatkannya. Malam itu, saat Alia kembali ke kamar, hatinya berdebar-debar. Ia tidak tahu apakah tindakannya itu akan membawa perubahan atau malah membuat segalanya semakin buruk. Namun, ia merasa bahwa ia tidak bisa lagi terus diperlakukan seperti ini. Ia harus melawan, meskipun itu berarti menghadapi lebih banyak kesulitan. Perasaan takut dan cemas itu mulai bercampur dengan rasa berani yang mulai tumbuh dalam dirinya. "Aku harus lakukan ini untuk anak-anakku," gumam Alia dalam hati. Ia tahu, jika ia menyerah, maka ia akan kehilangan segalanya, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masa depan keluarganya. Keberanian Alia mulai diuji dalam beberapa hari berikutnya.
Ia merasa seperti ada mata yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Setiap kali ia bekerja, ia merasa seolah-olah harus melakukannya dengan sempurna, atau konsekuensinya akan sangat berat. Namun, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Pada suatu hari, setelah majikannya memberi perintah untuk melakukan pekerjaan yang tidak mungkin diselesaikan dalam satu waktu, Alia mengambil keputusan yang berani. Ia menatap wajah majikannya dan berkata dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya, "Saya tidak bisa terus bekerja seperti ini. Saya perlu istirahat, atau saya akan jatuh sakit." Majikan itu terdiam, terkejut dengan keberanian Alia yang tidak ia duga. Ada perubahan dalam cara Alia berbicara, sebuah kekuatan yang dulunya tak pernah ada. Keberanian itu, meskipun kecil, adalah titik balik dalam perjalanan Alia. Setiap hari, ia semakin bisa menjaga batasan diri dan berani mengatakan, tidak, ketika terlalu banyak yang dibebankan padanya. Ia mulai mengerti bahwa hidupnya bukan hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Ia berhak dihargai, berhak dihormati. Tidak lagi seperti dulu, yang hanya bisa menerima perlakuan buruk tanpa suara. Tentu saja, perlawanan itu tidaklah mudah. Majikan semakin marah, namun Alia tetap teguh dengan pendiriannya. Setiap kali ia merasa terpojok, ia mengingat wajah anak-anaknya di rumah, dan itu memberinya kekuatan untuk terus bertahan. Pada suatu malam, Alia akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih besar. Ia menghubungi teman-temannya yang sudah berbicara tentang organisasi pekerja migran. Ia menceritakan tentang perlakuan buruk yang ia alami, tentang ketidakadilan yang ia rasakan, dan tentang perlunya perubahan dalam hidupnya. Teman-temannya memberikan dukungan penuh, dan dengan bantuan mereka, Alia mulai membuat rencana untuk mengajukan keluhan secara resmi kepada pihak yang berwenang. Rasa takut masih mengintai, tetapi ada semangat baru yang membara dalam dirinya. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan, pikirnya, dengan tekad yang semakin bulat. Hari-hari berikutnya di rumah majikan menjadi lebih tegang. Majikan mulai memperhatikan perubahan sikap Alia, namun Alia tidak lagi takut. Ia terus menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin, namun dengan batasan yang ia buat untuk dirinya sendiri. Ia mulai menghargai dirinya, dan dengan itu, ia merasa lebih kuat. Keberanian Alia untuk berdiri tegak mulai membuka jalan bagi perubahan besar dalam hidupnya. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia akan terus berjuang, untuk kebebasan, untuk martabat, dan yang paling penting, untuk keluarga yang selalu menunggunya di rumah. Keberanian Alia untuk berdiri dan mengungkapkan apa yang ia rasakan membawa dampak besar dalam kehidupannya. Walaupun langkahnya masih penuh ketidakpastian, perubahan itu terasa di setiap sudut hatinya. Namun, kehidupan tidak memberi jalan yang mudah. Pada suatu pagi, saat Alia sedang membersihkan ruang makan, majikannya datang mendekat dengan ekspresi marah yang lebih tajam daripada sebelumnya. "Kamu pikir kamu siapa?" teriaknya. "Kamu tidak berhak mengatur bagaimana aku harus memperlakukanmu. Jika kamu merasa tidak nyaman, kamu bisa pergi." Suaranya penuh dengan kekesalan yang menggema di seluruh rumah besar itu. Alia terdiam, namun kali ini ia tidak mundur. Alia menatap majikannya dalam diam, hatinya bergejolak. Kata-kata itu menyakitkan, namun ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Alia berkata dengan suara tegas, "Saya bukan barang yang bisa diperlakukan sesuka hati. Saya punya hak sebagai manusia. Saya ingin diperlakukan dengan hormat." Setiap kata itu keluar dengan penuh keberanian yang bahkan ia sendiri tidak tahu berasal dari mana. Meski tubuhnya masih lelah dan pikiran penuh kekhawatiran, suara itu keluar dari dalam dirinya, menggema dalam keteguhan yang baru ia temui. Majikan itu terdiam, terkejut dengan respon yang tak pernah ia harapkan. Alia bisa merasakan ketegangan di udara, seakan-akan waktu berhenti sejenak. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Majikan mulai tertawa dengan nada mengejek, menatap Alia dengan pandangan merendahkan. "Jika kamu tidak senang di sini, kamu bisa pergi kapan saja. Tapi ingat, hidup di luar sana tidak akan lebih baik dari sini." Majikan itu menambahkan dengan suara penuh ancaman, mencoba mengintimidasi Alia. Meskipun hatinya bergetar, Alia tetap berdiri teguh. "Saya tahu hidup di luar sana tidak mudah, tetapi saya tidak akan terus dihina seperti ini. Jika saya harus pergi, saya akan pergi dengan harga diri saya utuh." Kata-kata Alia kali ini tidak hanya menunjukkan ketegasan, tetapi juga keberanian yang ia bangun dari segala penderitaan yang telah ia alami. Meskipun ketakutan mengintai,
ada secercah harapan dalam dirinya yang tak bisa dipadamkan. Hari-hari setelah peristiwa itu semakin berat. Majikan semakin marah dan bersikap lebih keras. Alia merasakan ketegangan yang semakin besar setiap hari, seakan rumah itu bukan lagi tempat yang aman baginya. Ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan takut yang terus menghinggapi. Setiap kali ia melakukan pekerjaan, matanya selalu merasa diawasi, dan setiap langkahnya seperti terperangkap dalam jarak tipis antara pengharapan dan ancaman. Namun, meskipun begitu, Alia tetap berusaha untuk menjalani setiap hari dengan sebaik mungkin. Ia tahu bahwa ketakutan dan ancaman tidak akan membuatnya mundur. Suatu malam, ketika Alia sedang mencuci pakaian di ruang belakang, ia didatangi oleh pria muda yang pernah membantunya sebelumnya. Dengan suara pelan, pria itu mengatakan, "Alia, saya mendengar kamu punya niat untuk pergi. Tapi ingat, ini bukanlah keputusan yang mudah. Kalau kamu pergi sekarang, majikan akan melapor ke pihak berwenang, dan kamu bisa terjebak lebih dalam." Alia menatap pria itu, merasakan kebingungannya. Ia tahu bahwa tetap tinggal berarti terus hidup dalam ketakutan, tetapi pergi berarti menghadapi kemungkinan yang lebih berat. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dalam hati, merasa seolah-olah tidak ada pilihan yang benar. Namun, pria itu memberinya harapan baru. Ia mengatakan bahwa ada jalur yang bisa ditempuh, yakni melaporkan perlakuan majikan yang tidak adil kepada pihak berwenang atau organisasi pekerja migran yang bisa membantu. "Mungkin ini jalan yang sulit, tapi kamu tidak sendirian. Ada banyak yang akan mendukungmu." Kata-kata itu menggugah hati Alia. Ia tidak pernah merasa begitu terhubung dengan seseorang di negeri yang jauh ini. Meskipun rasa takut masih ada, setidaknya ada sedikit harapan untuk keluar dari kegelapan ini. Alia akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah berani itu, meskipun ia tahu bahwa konsekuensinya bisa sangat berat. Ia harus melawan, karena jika tidak, hidupnya akan terus terperangkap. Keputusan untuk melaporkan majikan adalah titik balik besar dalam hidup Alia. Ia mulai mencari tahu tentang cara untuk melaporkan perlakuan buruk yang ia alami. Teman-teman sesama TKW mulai memberikan informasi dan dukungan. Mereka memberitahu Alia tentang sebuah organisasi pekerja migran yang dapat membantunya untuk melindungi hak-haknya. Meski setiap langkah yang diambil terasa penuh risiko, Alia merasa bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar. Setiap kali ia berpikir tentang anak-anaknya yang menunggunya di rumah, ia merasa semakin yakin. "Ini untuk mereka, aku harus kuat," pikirnya dengan tekad yang semakin kuat. Pagi itu, setelah beberapa hari yang penuh kecemasan, Alia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk melapor. Dengan hati yang berdebar dan tangan gemetar, ia menemui organisasi pekerja migran yang bisa membantunya. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita yang ramah namun tegas, yang mendengarkan cerita Alia dengan penuh perhatian. "Kami akan bantu kamu, Alia. Kami akan memastikan kamu mendapatkan keadilan," kata wanita itu dengan penuh keyakinan. Mendengar kata-kata itu, Alia merasa ada beban yang sedikit terangkat dari pundaknya. Meskipun ia tahu perjuangannya belum selesai, ia merasa ada jalan untuk memperbaiki kehidupannya yang hancur. Saat malam tiba, Alia terbaring di tempat tidurnya, merenungkan langkah yang telah ia ambil. Dalam keheningan malam itu, ia merasa ada kekuatan baru dalam dirinya. Ketakutan dan kecemasan masih ada, namun ada harapan yang lebih besar yang kini menuntun jalannya. Ia tahu bahwa apa yang ia hadapi tidak akan mudah, namun ada satu hal yang kini jelas di matanya, ia tidak akan menyerah. Alia memutuskan untuk berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarga yang selalu ia rindukan. Begitu banyak yang bergantung padanya, dan ia tahu bahwa ia harus menjadi pahlawan dalam cerita hidupnya. Setelah membuat keputusan besar untuk melapor, hidup Alia berubah dengan cepat. Hari-hari yang sebelumnya penuh dengan ketegangan, kini berganti dengan harapan yang penuh kecemasan. Ketika organisasi pekerja migran mulai mengatur langkah-langkah hukum untuknya, Alia merasa seperti sedang berjalan di atas tali yang sangat tipis. Setiap langkah yang diambilnya terasa penuh resiko. Meski ia tahu bahwa keputusannya untuk melawan majikannya adalah langkah yang benar, ia juga sadar bahwa banyak hal bisa terjadi di luar kendalinya. Setiap kali ia mendengar suara langkah majikan mendekat, hatinya berdebar. Apakah ini saatnya dia akan dihadapkan pada konsekuensinya? Hari-hari pertama setelah melaporkan majikan terasa seperti penantian yang tak berkesudahan. Setiap pagi, Alia selalu merasa cemas saat terbangun. Ia tahu bahwa ia tidak lagi bisa hidup seperti sebelumnya.
Setiap gerakannya diawasi, setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa menjadi salah. Namun, di sisi lain, ia merasa sedikit lebih tenang karena ada orang yang membelanya. Organisasi pekerja migran terus memberi dukungan, mengurus surat-surat yang diperlukan, dan membantu menghubunginya dengan pihak berwenang. Tetapi rasa takut itu tetap menghantuinya, takut jika majikan mengetahui bahwa ia telah melaporkannya, takut jika ia akan diusir tanpa bekal apapun. Tiba saatnya, majikan mengetahui bahwa Alia telah melaporkan perlakuannya ke pihak berwenang. Malam itu, setelah pulang dari kerja, Alia dipanggil ke ruang tengah rumah. Majikan berdiri dengan ekspresi yang sulit dibaca, dan suara ketegangan menggantung di udara. "Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan, bukan?" tanya majikan dengan suara yang penuh ancaman. Alia terdiam, mencoba untuk tetap tenang. "Saya hanya meminta hak saya. Saya ingin diperlakukan dengan hormat," jawabnya dengan suara tegas, meskipun hatinya gemetar. Ia merasa seolah-olah sedang menghadapi badai yang tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Dengan marah, majikan mulai memaki dan mengancamnya. "Kamu akan menyesal karena melakukan ini. Jika kamu merasa diuntung-untungan, kamu akan tahu betapa sulitnya hidup tanpa pekerjaan ini," katanya dengan nada yang semakin tinggi. Alia merasakan gemetar di seluruh tubuhnya, tetapi ia tetap berusaha menahan air mata. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Apakah ia akan menyerah pada ancaman itu dan kembali ke kehidupan yang penuh penghinaan, atau ia akan tetap teguh pada prinsipnya? Meskipun ketakutan itu datang, Alia merasa ada dorongan dalam dirinya yang tak bisa dihentikan. Hari-hari berikutnya, ketegangan semakin meningkat. Alia tidak lagi merasa aman, dan setiap saat terasa seperti ada bahaya yang mengintai. Ia mulai merasakan tekanan yang luar biasa dari majikannya, yang berusaha mempersulit segala sesuatu. Pekerjaan semakin banyak, dan ia sering diperlakukan dengan kasar tanpa alasan yang jelas. Namun, meskipun perlakuan itu semakin buruk, Alia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Setiap kali ia terjatuh, ia teringat akan anak-anaknya di rumah, dan itu memberikan semangat baru. Ia tahu bahwa ia harus berjuang untuk mereka, untuk kehidupan yang lebih baik. Pada suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Alia duduk di sudut kamar kecilnya, merenung. Ia merasa lelah dan semakin tertekan. Namun, dalam keheningan itu, pikirannya mulai menemukan jawaban. "Saya tidak akan menyerah. Ini bukan hanya tentang saya, ini untuk anak-anak saya. Saya akan melawan sampai akhir," tekad Alia dengan penuh keyakinan. Meskipun tubuhnya sudah kelelahan, semangatnya semakin kuat. Ia tahu jalan yang ia pilih ini sangat berat dan penuh dengan ketidakpastian, namun ia tidak bisa lagi berpaling. Keputusan untuk melawan ketidakadilan itu sudah bulat, dan ia tidak akan membiarkan dirinya kembali pada kehidupan yang penuh penghinaan itu. Di luar, angin malam berhembus pelan, seakan membawa harapan baru. Meski jalan yang harus dilalui penuh dengan rintangan, Alia merasakan ada secercah cahaya yang mulai bersinar. Meskipun ketakutan dan ancaman semakin mendekat, ia tahu bahwa ia bukan lagi perempuan yang takut. Dengan tekad yang semakin kuat, ia melangkah ke arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia sadar bahwa perjuangannya baru dimulai, dan meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, ia akan terus berjuang. Jika ia tidak berani melangkah, maka anak-anaknya tidak akan pernah mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Beberapa hari setelah malam itu, Alia menerima kabar dari organisasi pekerja migran bahwa mereka telah mengajukan keluhan resmi kepada pihak berwenang terkait perlakuan majikan yang tidak adil. Pihak berwenang mulai menyelidiki kasusnya, dan Alia merasa sedikit lega. Walaupun ia tahu bahwa jalan ini masih panjang, ada rasa harapan yang tumbuh dalam dirinya. Setiap malam yang gelap, setiap pagi yang penuh ketegangan, kini menjadi bagian dari perjuangannya untuk mencapai kebebasan. Meskipun tak ada jaminan bahwa ia akan menang, Alia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Kini, ia tahu bahwa ia tidak sendirian, ada banyak orang yang mendukung perjuangannya. Di saat-saat sulit seperti ini, Alia menemukan kekuatan dalam dirinya yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik. Dalam setiap langkah yang diambil, ia tahu bahwa meskipun ia harus menghadapi rintangan yang berat, ada satu hal yang pasti, ia akan terus berjuang, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk semua perempuan yang terperangkap dalam keadaan yang sama. Seminggu setelah laporan Alia diterima oleh pihak berwenang, ketegangan semakin memuncak.
Setiap hari, ia terjaga dengan perasaan cemas, menunggu kabar tentang proses hukum yang tengah berjalan. Majikannya semakin sering mengintimidasi, memanggilnya tanpa alasan yang jelas, atau memberikan tugas yang mustahil. Hari-hari itu terasa semakin berat bagi Alia. Meskipun ia tahu bahwa perlawanan yang dilakukannya adalah jalan yang benar, rasa takut dan kecemasan tak bisa dihindari. Namun, ia bertekad untuk terus bertahan. Ia tak ingin mengorbankan masa depan keluarganya hanya karena rasa takut yang menguasainya. Suatu hari, ketika Alia sedang menyapu halaman, pria muda yang dulu membantunya muncul kembali. Kali ini, wajahnya terlihat lebih serius. Alia, saya dengar dari teman-teman di organisasi migran, bahwa mereka akan mengadakan pertemuan dengan pihak berwenang hari ini, katanya dengan suara rendah. Ini saat yang tepat untuk kamu berikan kesaksian. Tetapi kamu harus hati-hati, majikan kamu sudah mulai curiga. Kata-kata pria itu membuat Alia merasa semakin tegang. Setiap langkah yang ia ambil seakan membawa konsekuensi yang semakin besar. Namun, ia tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Jika ia takut, maka ia akan kehilangan segalanya. Anak-anaknya, hidupnya, bahkan harga dirinya.